Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Lalu ada Andrean Dwi Pasetia dengan NPM akhir 133. Ada Marisa Juliani BR Ginting dengan NPM akhir 176. Ada Farel Adelio Dinata Nataya Nugraha dengan NPM akhir 177. Lalu ada Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu ada Nadia Zafira dengan NPM akhir 210. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide tentang strategi pengelolaan rantai nilai. Strategi pengelolaan rantai nilai memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis aktivitas kritis, yaitu fokus pada aktivitas yang menciptakan nilai, termasuk produksi, distribusi, dan layanan. Yang kedua ada evaluasi biaya dan nilai tambah, yaitu perhitungan biaya langsung atau tidak langsung, identifikasi pemborosan. Yang ketiga ada pemetaan rantai nilai, yaitu visualisasi hubungan antara aktivitas untuk efisiensi holistik. Yang keempat ada keterlibatan pemasok dan pelanggan, yaitu kemitraan strategis untuk koordinasi dan kualitas. Yang kelima ada implementasi perubahan, yaitu perbaikan proses, teknologi, dan pelatihan berbasis analisis. Masih dalam materi yang sama, yaitu strategi pengelolaan rantai nilai. Selanjutnya ada pendekatan efisiensi dan kontrol kualitas. Yang pertama ada lean manufacturing, yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas. Yang kedua ada just in time, yaitu meminimalkan inventaris dan meningkatkan fleksibilitas produksi. Yang ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mengintegrasi sistem dan memvisibilitas rantai pasok. Yang keempat ada AAA supply chain, yaitu ada agility, adaptability, dan alignment. Agility yaitu cepat merespon perubahan dengan cepat. Yang kedua ada adaptability, yaitu fleksibel terhadap perubahan struktur pasar. Yang ketiga ada alignment, yaitu sinkronisasi seluruh rantai pasok. Masih dalam subbab yang sama, selanjutnya ada keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan strategi pengelolaan rantai nilai mendapatkan 4 keunggulan, yaitu yang pertama efisiensi operasional, yaitu biaya dan waktu produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua ada kontrol kualitas yang lebih baik, standar yang jelas, dan kolaborasinya yang erat. Yang ketiga ada nilai tambah yang lebih tinggi, yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat ada adaptif terhadap perubahan, yaitu respon cepat terhadap dinamika pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kemajuan di bidang operasi manufaktur. Yang pertama itu adalah identifikasi frekuensi radio, yang dimana RFID ini sendiri adalah teknologi yang menggunakan elektromagnetik untuk mengidentifikasi atau melacak tag yang terpasang pada objek secara otomatis. Nah, dalam konteks manufaktur, RFID ini telah membawa kemajuan seperti peningkatan manajemen inventaris dan kemampuan terusur, dan juga proses produksi yang lebih efisien dan peningkatan barang produktivitas, dan yang terakhir itu peningkatan kontrol kualitas dan kepatuhan regulasi. Lalu yang kedua itu ada produksi ramping, yang dimana produksi ramping sendiri itu adalah pendekatan sistematis untuk meminimalkan pemborosan. Dan di sini ada 3 kemajuan, yaitu sistem produksi just in time, otomatis dan robotika yang fleksibel, lalu implementasi sistem visual dan transparansi informasi. Yang terakhir itu ada sistem produksi fleksibel, yang dimana sistem manufaktur yang dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan dalam jenis dan kuantitas produk yang diproduksi. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi yang mengurangi waktu dan efisiensi terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Dan kemajuan itu ada 3, yaitu peralatan mesin yang dapat dikonfigurasikan ulang, integrasi sistem kontrol dan perangkat lunak cerdas, dan manufaktur berbasis data dan massal.
Lalu kita masuk ke manajemen persediaan, yang dimana manajemen persediaan sendiri itu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Atau material dalam suatu perusahaan itu tujuannya itu adalah untuk memastikan ketersediaan-persediaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan dengan biaya yang efisien. Nah, kenapa sih manajemen persediaan itu penting? Yang pertama itu karena manajemen persediaan sendiri itu adalah memastikan ketersediaan barang. Yang kedua itu mengoptimalkan biaya, lalu meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dengan adanya manajemen persediaan itu, pengambilan keputusan itu menjadi lebih terarah, terstruktur, dan lebih baik. Lalu fungsi manajemen persediaan sendiri itu adalah memastikan ketersediaan stok dan mengantisipasi penawaran permintaan yang berubah-ubah dan kekurangan stok. Lalu manajemen persediaan sendiri itu mempunyai fungsi yaitu menjamin persediaan musiman, yang dimana manajemen persediaan ini dengan kita manajemen persediaan ini kita bisa menjamin persediaan pada musim-musim tertentu. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang generasi baru teknologi informasi. Yang pertama adalah kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin machine learning. AI tidak hanya konsep futuristik tetapi telah menjadi bagian integral dan berbagai aplikasi bisnis, mulai dari personalisasi pengalaman pelanggan, otomatisasi tugas. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang generasi baru teknologi informasi. Yang pertama adalah kecerdasan buatan AI dan kedua adalah pembelajaran machine learning. AI tidak hanya konsep futuristik tapi telah menjadi bagian integral dan berbagai aplikasi bisnis, mulai dari personalisasi pengalaman pelanggan, otomatisasi tugas, analisis data prediktif hingga pengembangan produk dan layanan baru. Lalu yang kedua adalah Internet of Things, IoT. Semakin banyak perangkat fisik yang terhubung ke internet menghasilkan sejumlah besar data yang dapat dianalisis untuk mendapatkan insight, meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan layanan baru. Lalu yang ketiga adalah jaringan 5G dan konektivitas tingkat tinggi. Kecepatan internet yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah yang ditawarkan oleh 5G membuka peluang baru untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar dan respon real time seperti augmented reality, AR, atau virtual reality atau VR. Kendaraan otonom dan cloud computing yang lebih canggih. Yang keempat adalah keamanan cyber yang lebih canggih. Dengan meningkatnya ancaman cyber generasi baru, TI menekankan pada solusi keamanan yang lebih proaktif, didukung oleh AI dan machine learning untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara lebih efektif.